Perkenalkan, nama saya Agustina Zilejo, biasa dipanggil Atin, dengan NIM 251F10051, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Oke teman-teman, di sini saya mau membahas materi dengan dosen pengampu saya, yaitu Sugia Hartartik, SPD, MPD. Jadi materi ini tentang pengertian disabilitas daksa atau disabilitas fisik dan motorik. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas materi tentang daksa atau motorik dan sebagainya. Disabilitas fisik dan motorik itu mempunyai makna teman-teman. Jadi maknanya itu anak yang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan memerlukan layanan khusus. Jadi teman-teman, dari makna ini dia mempunyai tiga penyebab, yaitu prenatal, dan juga natal, dan yang terakhir yaitu postnatal. Jadi artinya itu dari ketiga penyebab ini, yang pertama prenatal itu artinya sebelum, natal artinya proses, dan yang berikut postnatal artinya sesudah, sebelum, dan sesudah proses dari anak yang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan memerlukan khusus. Penyebab itu pas mungkin pas seorang ibu mengandungnya. Jadi pas dia melahirkan itu, sementara dia mengandung itu pasti ada yang namanya prenatal, natal, dan postnatal ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang kognitif. Jadi kondisi di mana abnormalitas struktur atau fungsi tubuh yang terjadi selama masa perkembangan janin, terutama transmitter pertama pada organ tubuh janin mulai terbentuk dan sudah ada sejak lahir. Oke teman-teman, itu yang tadi namanya prenatal, natal, dan postnatal. Jadi itu proses dan ketika seorang ibu itu mengandung. Jadi penyebabnya itu mungkin genetik, infeksi saat kehamilan, atau yang disebut dengan rubella, atau paparan zat-zat kimia atau obat-obat tertentu, atau faktor lingkungan atau teragen. Itu penyebab terjadinya kalau anak itu mengalami sistem otot, tulang, dan persendian yang memerlukan layanan khusus, atau dia mengalami disabilitas fisik dan motorik atau daksa ya teman-teman. Jadi dampaknya itu bisa kondisi ini berpengaruh pada fisik dan organ dan maupun fungsi tubuh dengan tingkat keparahannya itu yang bervariasi mulai dari ringan, kecacatan, ataupun kematiannya. Kemudian nama lain disabilitas fisik motorik atau disabilitas daksa ini terbagi jadi 4 ya teman-teman. Yang pertama itu physical disabilitas, hambatan motorik, hambatan anggota gerak, maupun hambatan fisik dan motorik. Ini yang terjadi ketika seorang ibu sedang mengandung. Yang pertama itu kita akan membahas tentang kumpulan berdasarkan pada anggota gerak. Yang pertama itu monoparase atau monoplegia ya teman-teman. Itu artinya satu anggota gerak. Berarti anak itu contohnya seperti dia itu anak berkebutuhan khusus dengan kasus dia itu cerebral palsy. Jadi teman-teman mungkin ketika anggota tubuhnya itu yang pertama mengalami yang namanya monoplegia. Jadi satu anggota gerak. Mungkin dari anggota tubuhnya itu yang bisa bergeraknya itu cuman kayak setengah badan atau cuma tangan, cuma kaki ya teman-teman. Nah, kemudian ada namanya hemiplegia. Berarti itu setengah badan teman-teman. Jadi seperti contoh kayak mungkin ke atas ini bisa normal atau ke bawah itu maksudnya normal. Maksudnya tidak bisa di organ tubuhnya itu tidak berfungsi teman-teman. Jadi kayak nggak ada, tidak bisa bergerak. Kemudian ada namanya diplegia.
Jadi diplegia itu contohnya kayak keempat anggota gerak, tapi ada bagian tertentu yang lebih ringan kelumpuhannya, ya. Kemudian ada tetraplegia, keempat anggota gerak. Kemudian yang terakhir ada namanya paralegia, kedua anggota gerak bawah atau kaki. Monoperese atau monoplegia itu contohnya itu seperti yang saya tadi katakan adalah gangguan neurologis berupa kelemahan otot, sebagian atau penurunan fungsi motorik pada lengan atau salah satu kaki. Penderita monoperese masih memiliki kendali terbatas atau otot yang terpengaruh. Jadi teman-teman tadi monoplegia itu adalah gangguan kelemahan otot sebagian atau penurunan fungsi motorik. Kemudian ada namanya monoplegia, contohnya itu kelumpuhan total anggota gerak. Jadi di situnya ada, contohnya ada lokasi. Lokasinya itu hanya satu ekstrim, ya, yang seperti yang saya katakan tadi kayak lengan kanan atau lengan kiri, kaki kanan atau kaki kiri. Kemudian gejalanya itu bisa menyebabkan, gejalanya itu kayak lemah, kaku, itu mungkin pas proses dia melahirkan, terus kayak dia sudah kayak beberapa minggu atau beberapa bulan dia setelah melahirkan. Nah, di situ kita bisa tahu anak ini mungkin mengalami namanya monoplegia. Jadi gejalanya itu dari awal lemah, kaku, sulit menggerakkan anggota tubuh dan atau gangguan koordinasi, ya teman-teman. Jadi penyebabnya itu mungkin kerusakan saraf pada akibat kerusakan saraf akibat stroke, cedera atau trauma, tumor atau infeksi saraf, ya teman-teman. Kemudian hemiparese adalah kondisi klinis berupa kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh. Akibatnya kerusakan otot pada sistem saraf pusat yang berdampak pada penurunan kekuatan otot, tapi masih sedikit memiliki kemampuan gerak. Jadi penderita masih bisa mempergerak sisi lemah, namun kekuatannya berkurang drastis. Jadi dia masih bisa bergerak, tapi tidak sekuat tidak sekuat ya fisiknya itu ya teman-teman. Kemudian karakteristiknya itu kelemahan satu sisi itu mempengaruhi lengan kaki dan seringkali di wajah ya teman-teman. Oke, penyebabnya itu umumnya disebabkan oleh stroke, sumbatan atau pendarahan otak. Biasanya itu contohnya seperti tumor otak, cedera kepala, atau infeksi. Kemudian ada hemiplegia. Jadi hemiplegia ini kondisi hilangnya otot untuk bergerak ya teman-teman. Contohnya itu kelumpuhan total terjadi pada salah satu sisi tubuh kanan atau kiri, entah itu di tangan atau di bagian anggota kaki ya teman-teman. Kemudian gejalanya itu kayak kelumpuhan sisi tubuh, satu sisi tubuh tidak dapat digerakkan, masalah kontrol otot, kesulitan keseimbangan, dan masalah koordinasi seperti koordinasi gerak. Oke, penyebabnya itu stroke, cedera otak, infeksi, migran, hemiplegik. Oke, yang berikut ada namanya diplegia. Diplegia itu terutama spastik diplegia itu tipe cerebral palsy atau CP. Adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kekuatan atau kekakuan atau kelemahan otot pada keempat anggota tubuh ya. Namun kaki berdampak jauh lebih berat daripada lengan. Kondisi ini sering mengakibatkan gangguan kontrol postural spesifik pada kedua tungkai, dan kesulitan berjalan. Yang berikut teman-teman ada namanya tetraperese atau tetrapis. Jadi kondisi neurologis serius berupa kelemahan otot pada keempat anggota gerak. Contohnya itu 2 lengan dan 2 kaki. Akibatnya gangguan pada sistem saraf, biasanya sumsum tulang belakang berbeda dengan kelumpuhan total. Penderita memiliki fungsi motorik terbatas, namun sering kekakuan spastik atau kelunakan atau yang dinamanya flaksid. Jadi penyebab utamanya itu sering disebabkan oleh trauma tulang belakang,
trauma tulang belakang itu seperti leher ya teman-teman, tulang belakang leher. Jadi cedera saraf pusat atau tumor atau penyakit saraf lainnya ya teman-teman. Gejalanya itu kelemahan pada kelumpuhan pada lengan tungkai, seringkali terasa lebih lemah atau lemahnya tungkai ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya itu ada yang namanya tetraplegia atau adriaplegia. Ini tuh kelumpuhan total pada parsial keempat anggota gerak ya. Itu contohnya seperti lengan dan kaki. Jadi penyebabnya itu disebabkan oleh cedera di bagian toraks, lumbal dan sakral tulang belakang. Jadi gejalanya itu kelumpuhan pada keempat anggota gerak, mati rasa atau hilangnya sensasi. Dampak dari tetraplegia ini adalah penderita membutuhkan kursi roda untuk mobilitas dan bantuan untuk aktivitas sehari-hari ya teman-teman. Oke, yang berikut itu ada paraparese. Paraparese adalah kondisi medis berupa kelemahan otot dan kelumpuhan sebagian pada kedua tungkai kaki. Gejalanya itu kelemahan pada kedua kaki, dia sulit berjalan, kemudian gangguan keseimbangan hingga gangguan sensorik dan kontrol buang air ya. Penyebabnya itu kayak trauma atau cedera tulang belakang, kelainan genetik atau yang disebut tadi spastik atau infeksi virus tumor, bisa jadi kekurangan vitamin B12. Jadi jenisnya itu paparesis ini dapat bersifat spastik atau kaku ya teman-teman, atau fleksit atau yang disebut lemes, tergantung lokasi kerusakan saraf ya. Oke teman-teman, yang berikut itu ada namanya paralegia ya. Jadi paralegia ini adalah kelumpuhan pada tubuh bagian bawah, meliputi kaki, panggul, dan organ di dalamnya. Akibatnya gangguan saraf atau cedera sumsum tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan hilangnya fungsi motorik gerak dan sensorik rasa. Secara sementara atau permanen, yang umumnya itu mereka itu anak-anak ini bukan selain anak-anak tapi semua orang yang mengalami CP pasti dia akan membutuhkan kursi roda tapi jika anak itu mulai dari bayi pas melahirkan sudah dilatih untuk di fisioterapi, mungkin 50% dia bisa memperkuat tulang-tulangnya, itu bisa terapi untuk berjalan, terapi fisio ya teman-teman. Jadi penyebab utama dari paralegia ini yaitu cedera tulang saraf belakang akibat kecelakaan atau stroke, tumor, infeksi dan penyebabnya. Jadi gejalanya kaki kaku atau mati rasa, ketidakmampuan menggerak kaki, inkontinesia. Paralegia berbeda dengan tetraplegia yang tadi ya teman-teman. Jadi paralegia itu kelumpuhan keempat anggota gerak dan biasanya terjadi akibat dari itu teman-teman cedera saraf ya. Oke teman-teman, jadi mungkin materi ini yang bisa saya bahas tentang daksa, motorik, dan fisik ya teman-teman. Jadi ini tuh lebih banyak memperjelaskan tentang anak dengan kasus CP. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.